kebahagiaan hidup kita saat kita dapat ranking 1 di TKB dan kita dapat duit 600.000 dari ibu gitu kan. Tapi ternyata kita pada satu hari pulang sekolah gitu ya, naik sepeda 1 kilometer dari rumah, kita beli es krim gitu. Kita beli es krim dan es krim ini kita pegang satu tangan gitu teman-teman. Es krim itu kita pegang satu tangan kirinya kita pegang sepeda. Kita mau pulang, mau nyebrang, terus kita nabrak mobil orang dan kacanya pecah gitu. Dan kacanya pecah. Nah, itu panik pasti anak kecil. Ini adalah kira-kiranya dinamika kehidupan dan aku mau bandingin anak TK ini dengan anak remaja gitu. Anak TK dan anak SMP let's say. Yang anak TK ini kayak gini, yang warna turquoise dan yang anak SMP itu yang merah gitu. Artinya kejayaan dalam hidupnya ini pasti lebih tinggi gitu. Misalnya dia ada menang OSN SMA pas SMP, contohnya kayak Nabil gitu ya. Tapi ternyata dia lagi minum Floridina di warung dekat sekolah, sebelahnya temannya ada ngerokok gitu kan. Terus ya ada guru lewat lagi mau pulang, akhirnya dia diomongin di upacara Senin. Nama-nama ini ngerokok, padahal dia nggak ngerokok gitu. Dan ternyata di upacara itu ada orang tuanya, akhirnya dia dimarahin segala macam. Ini pasti bikin lebih insecure, bikin lebih gelisah daripada kita mecahin kaca mobil pas kita TK. Sekali lagi teman-teman, aku mau bandingin hidup si anak TK ini dengan yang lebih dewasa lagi, yaitu dengan mahasiswa. Ini misalnya dia di tahun ketiga ya, baru semester 5 gitu, belum fresh graduate gitu, tapi dia udah dapat kerjaan magang let's say, dan dia gajinya 16 juta sebulan. 16 juta sebulan. Dia bahkan belum fresh graduate, dia haven't graduate gitu ya. Tapi ternyata dia satu apartemen sama temennya, dan ternyata ya roommate apartemennya ini ngeganja, teman-teman. Ngeganja, terus ketahuan sama polisi, dia dipecat dari pekerjaannya, dia ada di bagian paling bawah dalam hidupnya ini. Jadi dipecat dan dia di blacklist dari setiap perusahaan internasional untuk magang dan untuk kerja. Dia sempat dituding mau di penjara 20 tahun tapi akhirnya nggak jadi gitu. Tapi dia berada dalam keadaan yang paling rendah dalam hidupnya. Dan ini tentu lebih bikin gelisah daripada ya anak kecil ini yang mau ngancurin kaca mobil. Ini pasti lebih bikin gelisah gitu. Agak sulit buat ngerti karena ini adalah membandingkan kehidupan dua orang. Karena sebenarnya grafiknya kayak gini. Sorry ya, aku bikin di apa namanya? Di milimeter block gitu. Ini contohnya, ini kehidupan orang itu, ternyata si orang ini ya, si remaja, si TK, dan si mahasiswa ini adalah satu orang gitu. Ini ya, ini 7 tahun pertama, ternyata dia yang dapat ranking 1 dan dia yang mecahin kaca mobil orang. Dan ternyata dia juga yang dapat medali OSN SMA di SMP, dan dia juga ternyata yang diomongin di upacara Senin. Dimarahin sama mamanya. Dan ini adalah kehidupan dia secara total. Poin dari aku ngomong ini ada dua cara. Ada dua cara untuk menghadapi si kesulitan ini teman-teman, dan juga si kesuksesan ini. Mari kita bayangkan kalau dalam dia dapat ranking 1 ini, dia sombongnya minta ampun. Ya. Dan dia sekarang di sini gitu. Ini umur 5 tahun ya. Dan ini sekarang dia umur 20 tahun dan dia udah punya gaji 16 juta gitu. Dia akan cringe. Oh, fuck man. Kok gue sombong banget ya dulu dapet ranking 1. Sama kayak mungkin kita pernah jadi ketua eskul dokter kecil gitu kan, terus sombong banget, terus ya 5 tahun setelahnya kita kayak cringe, oh ya, oh my god, gue udah dapet tanggung jawab yang lebih besar sekarang, dan dulu gue sombongnya minta ampun gitu. Itu kesuksesan teman-teman. Gimana kalau kesulitan? Kita mencahin kaca mobil orang dan kita, ya gimana ya anak TK ya, oh my god, gue takut bet, udah mama ngomong gak boleh makan es krim gitu kan, gue makan es krim sambil pulang gitu. Tangannya cuma satu, megang sepeda. Terus kita nangis di sini. Apa yang terjadi kalau kita nangis di sini dan kita ngeliat kejadian itu 15 tahun lagi gitu. Kita bakal ketawa kalau cerita itu sama teman-teman kita. Iya men, dulu gue mecahin kaca mobil orang terus gue panik cuy. Gue kayak pengen bunuh diri gitu karena itu kayak keadaan paling hancur dalam hidup gue gitu. Seolah-olah. Padahal sekarang ya udah. Kenapa dia ketawa? Karena dia relatif terhadap ini di mana dia dipecat dari pekerjaan 16 jutanya ini, pergumulan ini nggak ada apa-apanya. Ini cara pertama untuk melihat kesuksesan dan kesulitan kita, teman-teman. Yaitu relatif gitu. Terhadap ini nggak ada apa-apanya, ngapain gue sombong dulu. Ini yang harus kita percaya. Bahwa masing-masing kesulitan dan kesuksesan
itu bukan apa-apanya bukan dibandingkan orang lain, jangan bandingin sama orang lain. Dibandingkan kita 10 sampai 15 tahun ke depan. Apapun yang kita dapat sekarang, apapun yang diberikan Kristus kepada kita sekarang, itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang diberikan Kristus ke depannya. Itu nggak ada apa-apanya dengan rencana Tuhan buat kita ke depannya. Dan apapun yang kita alami buruk, itu juga nggak ada apa-apanya sama kesulitan kita masa depan. Itu pasti 0 gitu, 0,001 gitu skalanya dibandingkan apa yang kita hadapi masa depan. Itu relatif, teman-teman. Itu cara nomor 1 untuk menghadapi kesulitan dan kesuksesan. Cara nomor 2, kita lihat teman-teman, di sini habis puncak datang lembah gitu. Dan habis lembah ternyata ada puncak lagi, tapi puncak itu lebih tinggi daripada puncak pertama gitu. 2:1 nih. Nah, ini 4:2 ini berapa gitu. Nah, ini agak filosofis dan agak apa ya, opinion gitu ya. Tapi menurut aku setiap kegagalan akan diikuti oleh kesuksesan dengan magnitude yang lebih besar. Artinya nggak ada alasan bagi kita untuk nyerah. Karena akan datang kesuksesan lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Tapi seperti dunia yang balance, ternyata grafik ini juga balance gitu. Setelah kita mendapat kesuksesan yang lebih besar, akan datang kegagalan yang sama besarnya dengan kesuksesan kita ini. Jadi kalau kita nggak punya alasan untuk menyerah di sini, kita juga nggak punya alasan untuk sombong pada kesuksesan kita. Karena kita tahu akan ada kegagalan juga yang mengikuti. Tapi nanti juga akan ada kesuksesan lagi. Jadi kita benar-benar nggak punya alasan untuk sombong dan nggak punya alasan untuk menyerah dalam pergumulan. Iya, itu ada 2 cara, yaitu relatif dan what comes after it gitu ya. Nomor 1 adalah relatif, ini terhadap ini nggak ada, dan nomor 2, what comes after it adalah kebalikannya. Terus gimana kalau kita nggak sombong dan kita bertekun dalam Kristus, apakah nanti grafik ini sama gitu? Apakah nanti grafik ini rata? Enggak gitu. Karena ya nggak mengubah, tapi yang jadi terjadi adalah kita go to the next level. Kita get to the next level saat kita nggak sombong sama sekarang. Aku nonton si Elon Musk, dia adalah CEO dari salah satu perusahaan mobil listrik yaitu Tesla. Dia juga SpaceX gitu ya, CEO SpaceX yang mau nganterin koloni manusia ke Mars dalam time scale 20 sampai 30 tahun lagi dari sini. Dan di samping 2 itu dia juga merupakan CEO dari PayPal. PayPal ini kayak GoPay internasional gitu, GoPay worldwide. Kalau aku jadi dia, aku sombong gitu. Karena kekayaannya gila. Dia bikin roket yang ke satelit terus balik lagi ke bumi gitu. Reusable rocket gitu. Dengan duitnya sendiri gitu, bukan dengan duit pemerintah gitu. Pakai duit dia sendiri, dari untung PayPal-nya itu dia pakai buat bikin roket. Kalau aku jadi dia, aku sombong. Tapi pas aku dengar omong-omongan dia di interview gitu, dia nggak sombong sama sekali gitu. Dan aku kalau aku lihat pengusaha-pengusaha, aku juga nonton Mardigu Owik ya, dia salah satu pengusaha Indonesia, Helmi Yahya juga, mereka itu nggak sombong gitu. Aku percaya karena gini, karena mereka sering cerita bahwa mereka nggak kaya instan, mereka kaya dari 0 ke 1 ke 2 ke 3. Dan di 1 mereka nggak pernah sombong. Karena 1 itu 10 tahun lalu, dan sekarang mereka udah 1000 gitu. Dan mereka tahu mereka akan mencapai 1000 ini, makanya mereka nggak sombong. Ada satu alasan lagi teman-teman, ini ada satu ayat ya, keadaan rendah dan keadaan kaya. Ini ayat yang menurut aku menarik ya. Ini dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Aneh ini counterintuitive. Keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. It makes just perfect sense gitu. Setelah kaya dia akan lenyap gitu. Tapi kita harus aware what follows this is another success gitu. Kita nggak punya alasan buat sombong sekali lagi, dan kita nggak punya alasan buat nyerah dalam pergumulan kita. Karena nggak ada. Sekarang yang kita punya
nggak ada apa-apanya dibandingkan rencana Tuhan tentang kekayaan materi, kekayaan impact, kekayaan kita bukan hanya materi, terus kekayaan pelayanan kita dalam Kristus. Mungkin sekarang kita udah apa, terus kita merasa kita sudah mendevote hidup kita kepada Kristus, belum. Masih banyak orang yang mungkin lebih sibuk daripada kita, tapi lebih lagi memuliakan nama Tuhan gitu. Semoga memberkati. Terus aku mau tutup dengan ya satu kalimat ya. Jadi tadi aku sharing sedikit tentang kesulitan dan kesuksesan. Kita cuma harus ngeliat bahwa kesuksesan dan kesulitan kita nggak ada apa-apanya sama kesuksesan dan kesulitan kita di masa depan. Dan yang kedua, setelah kesulitan ada kesuksesan, dan setelah kesuksesan ada kesulitan, nggak ada alasan bagi kita untuk sombong dan menyerah dalam pergumulan. Dan balik lagi tentang the next level, to be humble in success, sorry gue lupa edit, and to persevere in problems are the only means of getting to the next level. Bersikap rendah hati pada kesuksesan dan bertekun. Persevere ini bertekun. Kalau dalam Alkitab, persevere in problems, bertekun dalam masalah adalah satu-satunya cara. Bukan satu-satunya, itu dua sebenarnya. Cuman kalau dua-duanya cupu gitu ya. Tapi makna harfiahnya gitu. Bersikap rendah hati pada kesuksesan dan bertekun dalam masalah adalah satu-satunya cara untuk naik tingkat, untuk naik level, of getting to the next level. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih Ernest untuk firman yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Mungkin dari Pak Bram mau nambahin, Pak. Saya lagi saya menikmati apa yang Ernest sampaikan, dan itu luar biasa. Saya sangat diberkati. Thank you Ernest. Apa ya? Kamu harus terus bertekun dalam apa yang Tuhan berikan buat kamu. Maybe someday kamu akan dipakai Tuhan buat jadi berkat inspirasi buat anak-anak muda di gereja-gereja tertentu. Jangan lupa nomor saya disimpan, siapa tahu tahun-tahun ke depan saya bisa undang ke tempat saya buat jadi inspirasi. Thank you ya Ernest, Tuhan berkati ya. Sudah nggak ada, Tiffany keren, luar biasa. Terima kasih Pak Bram. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan Ernest yang sangat keren tadi, waktunya sharing. Ada yang ingin sharing? Yang mau menceritakan sedikit pergumulannya mungkin.